Kadang-kadang kita membawa berita buruk sebuah kebenaran, yang dibunuh itu tukang posnya. Nah ini nggak boleh terjadi, karena kalau kita mau bahas ini, ya mari kita buka gitu. Tentara itu atau angkatan bersenjata itu diciptakan untuk apa? Jelas pertahanan negara. Nah untuk itu dia ada 3 hal, alokasi anggaran, persyaratan kedaulatan dan keamanan negara yang mesti diciptakan, kemudian tingkat moral prajurit yang harus dibangun. Di sisi sini, menurut saya, terjadi segitiga lain. Itu tuh adalah segitiga namanya pseudo inhan atau inhan yang semu, industri pertahanan yang semu. Kemudian jelas itu TNI jadi korban. Terus ada brokerman. Kemudian juga ada yang information theft, rekanan pencuri informasi. Karena buat saya pukulan berat sekali saya melihat Nanggala tenggelam dan kita kehilangan satu angkatan gitu tuh hilang. Apalagi komandan kapal selam ini murid saya di Seswal. Jadi saya tuh ada ikatan batin lah bagaimanapun dia pernah murid saya. Nah makanya sekarang kita lihat jujur saja lah. Jangan cuma karena Nanggala baru tiba-tiba kita rame. Tapi sebenarnya ini kan udah banyak kecelakaan alutsista yang terjadi dan kemudian investigasi terus hilang. Nggak ada beritanya dan kemudian terus berjalan. Kapalnya nggak ada, jadi kita nggak bisa cek kapalnya sekarang seperti apa yang terjadi. Tapi bisa, kalau namanya alat-alat alutsista itu bisa dilihat juga dari rekam MRO-nya. Dia tuh punya logbook. Kenapa dari awal saya bilang, coba kita investigasi MRO kita gitu. Kalau nanti mau dikaitkan ke anggaran pertahanan, saya tuh ada yang ada nggak masuk akal saya gitu. Kalau mau dibilang nggak ada uang, sebenarnya kita balik lagi lah ke Presiden Soekarno. Kita baru merdeka waktu itu, tapi kita bisa memiliki kekuatan militer terkuat di bumi bagian selatan. Presiden Soekarno nggak melihat dari uang saja. Satu, lihat dari kepentingan nasional. Yang kedua, ada kekuatan yang digunakan Presiden Soekarno dan tidak digunakan oleh pemimpin kita hari ini. Siapapun itu. Kekuatan menggunakan posisi geopolitik Indonesia. Kita selalu tulis geopolitik Indonesia yang strategis, posisi geostrategis, posisi ini, posisi itu. So what? Gitu loh. Saya rasa Presiden Soekarno tuh mampu dan sangat karena paham geopolitik, makanya digunakan itu untuk bargaining ke Amerika, bargaining ke Rusia waktu itu. Jadi kemudian membalancing, sehingga akhirnya kita mempunyai kekuatan yang sangat masif saat itu dan sangat ditakuti. Nah hari ini selalu kita berdasarkan based on anggaran, which is nggak masuk akal. Tadi seperti disampaikan Mas Dino, itu contoh India. Vietnam, even worse. Vietnam tuh lebih miskin. Tapi ketika dia mau protek negara, dia persiapkan MiG gila-gilaan. Sama, kalau kita mundur ke tahun 60-an, kita seperti apa waktu itu? Pasti lebih parah lagi negara lagi belajar jalan. Sekarang kita udah bisa jalan, malah bisa lari gitu. Tapi kok malah begini? Karena sekali lagi, kita tuh mesti paham. Makanya sekarang saya nggak suka menyebutnya TNI. Kayaknya kalau TNI orang kayaknya jadi lupa apa sih TNI. Kita sebut angkatan bersenjata. Apa sih tujuan angkatan bersenjata? Memenangkan perang, menghancurkan target. Dia punya struktur kekuatan yang bisa dibangun. Dia harus membangun juga modernisasi yang harus dia terus lakukan. Dia harus punya keberlanjutan daripada alat-alat tersebut. Kesiapan unitnya juga harus ada. Itu semua, kalau kita sadar itu adalah angkatan bersenjata dengan tugasnya itu, nggak boleh lagi kita itu masih lari kepada anggaran. Saya melihat Pak Jokowi itu the doer. Jadi dia itu bukan the talker. Kalau dia mau, itu terjadi. Contoh jalan tol. Jawa jadi, Sumatera jadi, ibu kota negara jadi, apapun yang dia mau jadi. Kenapa dari 2013 dia menyatakan negara kita negara poros maritim dunia, nggak jadi-jadi? Kemhan misalnya tidak pernah seperti Polri. Kalau Polri itu akademisi dikumpulkan gitu kan, analis dikumpulkan, stakeholder dikumpulkan, ditanya apa sih masukannya gitu untuk sebuah roadmap bla bla bla. Yang kedua, apa yang mesti dilakukan oleh Kementerian Pertahanan? Duduklah gitu loh. Setelah tahu nih mau dibawa kemana dengan visi presiden tadi, jadi kemudian duduklah kemudian dengan Panglima, dengan Menteri Keuangan dan tanya kemudian ke presiden ini maunya bagaimana Pak? Karena sekali lagi kalau prioritas itu gimana kita nge-pushnya aja gitu loh. Kayak bapak kita bawa kita kemana kita ikut. Lah kalau hanya cuma main-main, cuma jalan-jalan di pesawat ya nggak akan beres-beres. Desakan evaluasi sengkarut alutsista. 2009 hingga 2020 anggaran pertahanan kita tuh naik 389%. Readiness kita dari 335% di 2009 itu menjadi 59% di 2020. Artinya anggaran pertahanan naik 400%, readiness-nya cuma sedikit. Sekarang misalnya readiness pesawat tempur cuma 37%. Jadi menurut saya, kenapa beliau belum mengiyakan turun tiba-tiba dari langit gitu anggaran? Karena kita belum punya roadmap yang jelas dan kemudian mismanagement yang tadi saya buka di awal sekali tadi. Mismanagement. Sehingga berapapun anggaran dituang, selama mismanagement terjadi atau sistem pertahanannya dibentuk belum betul, nggak akan bisa terpenuhi. Desakan untuk mengevaluasi dan memodernisasi alutsista milik TNI kembali kencang disuarakan oleh sejumlah pihak menyusul insiden tenggelamnya KRI Nanggala 402 yang membawa duka bagi bangsa Indonesia.
belum lagi tersiar kabar adanya sosok yang berpengaruh dalam pengadaan sistem persenjataan prajurit yang mana dapat dikatakan sebagai mafia alutsista. Pengamat militer Koni Rahakundini Bakri beberapa waktu lalu membeberkan bahwa dirinya menemukan sengkarut alutsista TNI. Untuk itulah, terkait dengan insiden KRI Nanggala 402, dirinya mendorong Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK untuk mengaudit proses perawatan atau MRO, maintenance, repair, dan overhaul terakhir pada kapal selam tersebut. Kedua, terkait MRO, saya sepakat betul bahwa di MRO inilah kuncinya. Jadi gini loh, makin usianya makin meningkat, maka makin ketat harusnya audit MRO dilakukan. Maintenance, repair, dan overhaul. Itu kan 3 tahapannya beda tuh. Selain itu kita tahu bahwa sektor alutsista amat sangat rawan dikorupsi. Potensi korupsi di sektor alutsista dapat terjadi mulai dari proses pembelian hingga perawatan alutsista tersebut. Tak hanya itu, anggota Komisi 1 DPR Effendi Simbolon mengungkapkan bahwa bukan hanya secara usia, Nanggala 402 terbilang tua, namun juga terdapat kelalaian dalam memonitor operasi kapal selam, serta hanya berfokus pada kapal di atas permukaan laut saja. Dan hal ini harus menjadi pembelajaran besar bagi semua elemen yang terkait. Kita juga terus terang agak lalai juga memonitor operasinya kapal selam ini. Ya, jadi kita biasanya kapal di atas permukaan aja yang kita lihat. Di sisi lain, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengungkapkan tengah menyiapkan master plan pertahanan dan akan melakukan modernisasi alutsista TNI hanya dalam waktu 2 pekan. Hal ini tentulah menjadi tanda tanya besar bagi pengamat militer Koni. Dirinya mengibaratkan membeli alutsista tidak semudah berbelanja di pusat perbelanjaan atau mal. Ini sudah ada istilah tiba-tiba mau membuat roadmap cepat, bukan roadmap lagi bahasanya, master plan 2 minggu untuk modernisasi. Seolah-olah ada anggapan membeli peralatan, membangun postur itu seperti beli kue ke mall. Wanita berusia 56 tahun ini juga kerap mengkritik sikap yang diambil oleh Menhan Prabowo dalam hal pembelanjaan alutsista yang menurutnya hanya ambisi semata tanpa mengimbangi kemampuan yang dimiliki. Kita punya Menhan sekarang bisa tiba-tiba jalan-jalan dia kemana-mana. Saya lagi mau beli F-35, saya mau beli Rafael, saya mau beli ini. Kita tuh langsung mau semua. Propelan, roket, rudal, medium tank, radar, kapal selam, pesawat tempur. Ini yang menurut saya, ambisi itu harus disesuaikan juga dengan kemampuan. Tak hanya mengimbangi kemampuan yang dimiliki, Koni juga mengatakan bahwa dalam membeli alutsista dengan anggaran berapapun sudah seharusnya mengikuti doktrin pertahanan Indonesia seperti apa. Dan ini berhubungan dengan visi negara kita sendiri. Beli alutsista atau alat peralatan pertahanan dengan anggaran berapapun, itu harus mengikuti doktrin kita mau apa. Itu harus lihat ke visi negara kita mau apa. Dan ini menurut saya belum selesai. Tragedi kecelakaan alutsista bukan hanya dialami oleh KRI Nanggala 402 saja. Untuk itulah, evaluasi terhadap alutsista TNI harus dilakukan bahkan menjadi perhatian khusus. Karena jika tidak, yang menjadi korban pada akhirnya ialah prajurit-prajurit yang adalah warga Indonesia sendiri. Kepala Staf Angkatan Laut 2014 hingga 2018, Laksamana TNI Purnawirawan Ade Supandi, mengatakan bahwa pemerintah dan TNI harus bekerja sama menentukan bentangan hidup dari alutsista agar jangan sampai menggunakan alutsista yang sebenarnya sudah melewati batas. Bahwa pemerintah dan TNI harus menentukan namanya lifespan, bentangan hidup satu alutsista. Jangan sampai kita kemudian memaksakan alutsista yang sudah sebenarnya melewati batas itu untuk kemudian diperpanjang. Ini menurut saya tidak begitu bijak lah. Sejak awal, Presiden Joko Widodo mengumumkan visi ingin menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Dan ini tentunya menjadi tugas Kementerian Pertahanan Indonesia mewujudkan visi Presiden tersebut. Saya masih sampai menghadap langsung Presiden kok. Saya tanya, Pak ini gimana dengan poros maritim dunia? Presiden jawab, bukan ini saya Presiden. Yang harusnya bikin itu adalah kementerian.
Terkait hal ini, Koni Rahakunini memberikan pendapatnya bahwa Kementerian Pertahanan harus duduk bersama dengan jajaran terkait demi mewujudkan visi tersebut. Jadi bukan hanya sekadar jalan-jalan dan berbelanja alutsista saja. Karena gini, Kemhan misalnya tidak pernah seperti Polri. Kalau Polri itu akademisi dikumpulkan gitu kan, analis dikumpulkan, stakeholder dikumpulkan, ditanya apa sih masukannya gitu untuk sebuah roadmap bla bla bla. Apa yang mesti dilakukan oleh Kementerian Pertahanan? Duduklah gitu loh. Setelah tahu nih mau dibawa kemana dengan visi presiden tadi, jelas-jelas mesti nawacita kalau di dua samudera. Masa kedua samudera pakai doa kalau istilah Pak Kasal kan nggak mungkin. Jadi kemudian duduklah kemudian dengan Panglima, dengan Menteri Keuangan dan tanya kemudian ke presiden ini maunya bagaimana Pak? Karena sekali lagi kalau prioritas itu gimana kita nge-push-nya aja gitu loh. Kayak bapak kita bawa kita kemana kita ikut. Lah kalau hanya cuma main-main, cuma jalan-jalan di pesawat yang akan beres-beres. Untuk itulah, menurut Koni, dibutuhkan adanya roadmap atau peta jalan yang digunakan untuk menentukan apa yang mau dibelanjakan dan mau dipakai untuk apa, termasuk bagaimana komponen pendukungnya. Karena roadmap ini akan menentukan mau belanja apa, mau dibawa kemana itu belanjaan atau alutsista, mau dideploy kemana, berapa jauh, bagaimana komponen pendukung. Kayak tadi, kita punya kapal selam puluhan tahun nggak punya rescue. Kabarnya, pada hari Rabu tanggal 28 April, Presiden Jokowi dan Menhan Prabowo melakukan rapat tertutup di Istana Kepresidenan dengan bahasan alutsista negara. Kita sama-sama berharap apapun kebijakan yang diambil oleh pemerintah dapat memberikan dampak yang jauh lebih baik bagi sistem pertahanan negara ini. Pertahanan negara adalah kebanggaan negeri. Di tengah keterbatasan, upaya untuk terus membangun pertahanan perlu dilakukan. Skala prioritas harus ditetapkan, minimal untuk memodernisasi sistem persenjataan TNI agar menjadikan TNI kian profesional. Karena saya pikir begini, nggak akan fair sebuah negara itu mengukur pertahanannya dari budget yang tersedia. Karena harusnya dia itu mengukur pertahanan dari threat yang ada, dari ancaman yang ada, atau kapabilitas apa yang ingin dicapai.